bedanya umatnya Yesus dengan umatnya Paulus? Siapa umatnya Paulus, Bu Dokter? Bisa jelasin kapan, sejak kapan Paulus itu menjadi pembawa suatu agama? Mana datanya? Mana tuh? Paulus membawa umatnya Yesus suatu pembawa agama. Oh, jadi kajiannya seperti apa sih gitu. Somotologi. Iya, kalau di Kristen apa namanya itu, Kang? Ada juga kan? Jadi kalau Kristen itu kan kitabnya sesuai dengan konteks, ada juga cerita, jadi nggak bisa diambil satu ayat begitu. Tapi ada juga ya tasawufnya Kristen gitu ya, pernah denger sih? Nggak ngerti Bang, kalau kita tuh ya kan buat teman-teman itu omongan si Dans itu apa Pak De? Yesus sendiri itu pun sedang bertasawuf itu, mohon maaf ya Pak ya, psikopat ya Omelo. Iya. Enggak tapi sedang bertasawuf. Ya dalam pikiran mereka begitu. Enggak, ini lagi ceritain teman aku. Mereka berpikirnya sedang begitu. Jadi sedang kayak ujian gitu loh. Iya. Dan sedang permainan kata gitu. Permainan kata bagaimana ya. Tuhan Allah. Perumpamaan. Iya, dia sedang ngajak umatnya berdialektika gitu. Waktu dia di sidang itu kan. Ya. Dia nantang apa sih? Dia kan di sidang kan sama situ kan, kaum Farisi itu kan. Ya. Nah, di situ dia ini kan ngajak apa. Jadi orang tuh kalah mungkin. Kalah yang ngamuk. Jadi mungkin selama dia mengajari itu kan dianggap orang-orang itu nganggap kalah ya. Tidak tahu ya, aku juga nggak tahu kan. Mungkin orang-orang kaum tua ya lawannya dia, yang mengadili dia. Iya. Nah, mungkin merasa kalah ilmu, tak kalah pemikiran, tak kalah apa gitu kan. Jadi ya sama kayak Umat Zuma gitu kan, yang mainnya ngamuk. Benar. Tapi kalau saya sih pribadi ya, kalau sudah mengajar atau memberitahukan dengan emosional yang terlalu berlebihan kepada perempuan, itu saya bilang pengecut. Karena apa? Itu Bu Yuni sampai digituin itu saya sedih loh sebenarnya. Nah di situ tuh itu yang benar itu apa Bang Elo. Aku awal dukung awal apa sih nama Bu Yuni itu karena gitu kan, ibu-ibu gitu loh. Iya. Gak pantas digas kayak gitu tuh, nggak pantas. Itu yang ngegas kadang anak muda kadang kan. Gimana kalau ibunya digas orang gitu kayak gitu kan. Atau yang juga orangnya udah tua gitu kan, laki-laki itu nggak pantas loh. Nggak pantas. Soal laki-laki kok menghadapi perempuan wanita yang udah ibu-ibu kok begitunya sampai dibilang sesat. Ya jadi ada bapak-bapak itu sampai ngomongnya kayak gini kan, gimana Bu Yuni 300 gitu kan. Tiba-tiba dia besok ngomong tentang akhlak, ngomong tentang apa? Ngomong tentang ini tentang itu. Tapi dia ngomongnya begitu. Kayak nggak sesuai ya. Ya, gitu loh. Melihat tinggi tapi nggak ada akhlak. Otaknya kemana gitu loh. Pengecut gitu. Melihat Suang aku nggak bela diri ya melihat Suang ya. Cuma ya aku memang pasti ada kelepasan ngomong sama Riva, gimana pasti ada kelepasan pasti. Iya, lihat dong. Cuma minimal aku tuh mengurangi kata kotor aja gitu loh. Gitu loh. Ini melihat Suang ini. Iya. Mualaf dia. Mualaf dari Kristen apa dari Tionghoa atau Cina deh. Iya. Itu kalau saya jadi anaknya Bu Yuni udah saya kejar itu Juma. Iya memang iya. Saya kejar itu Juma. Gimana perasaannya kalau keluarganya tahu gitu. Kita kan beda lah. Kalau kayak aku ya no problem gitu kan. Karena memang aku yang kayaknya bisa lah gitu kan. Tapi ya kalau ibu-ibu ya jangan. Kalau udah main orang tua jangan.
Kalau udah main anak jangan gitu lah. Iya, harus bisa lihat porsinya. Gimana sih ilmu agama tinggi tapi akhlak dan otaknya tuh nggak ada, percuma. Kalian bangga-banggain tuh percuma. Itu gimana kalau ibu kalian gitu? Melias uang, masalah kawin yang fakta tuh ya. Masalah kawin itu sebenarnya udah kita bahas dari awal dulu, dari awal aku koreksi. Itu fakta gitu lah. Memang koin itu berpengaruh. Koin itu memang motivasi. Dan yang paling jadi motivasi itu ya monetize. Jadi ada satu kejadian kayak gini Om Melo. Mereka ketakutan bagaimana biar YouTube-nya nggak jadi dolar kuning gitu kan. Takutan mereka gini begitu. Ada yang baru mualaf 3 hari udah punya channel YouTube. Sesak napas aku langsung kan. Tapi bagus sih. Kalau ada yang seperti itu aku suka juga sebenarnya. Biar kalian melihat sendiri gitu. Transfer pemain tuh gimana? Cara ngambil pemain tuh mana yang benar gitu. Ya minimal tuh gimana ya? Misalnya kalau teman Kristen kan punya channel YouTube, ya memang Kristen gitu kan. Atau cuman Muslim punya channel YouTube, ya no problem lah gitu kan. Memang ya namanya orang cari duit ya ada masalah lah kan. Mau Kristen mau Islam gitu kan. Cuma yang di mu'alaf nih yang aku agak bingung gitu kan. Motivasinya kayaknya memang nggak ada motivasi pengen jadi rising star gitu loh. Jadi menjadi mu'alaf itu kayaknya rising star gitu loh di suatu kaum gitu kan, di kaum mereka. Ini juga yang kayak mereka tuh ngerasa bintang yang lagi bersinar gitu kan. Jadi harus punya ini menyampaikan gitu kan. Saya kenapa gini loh. Yang sudah mu'alaf gitu, kenapa kalian tuh nggak belajar aja dengan kitabnya? Kenapa harus menjadi mengcounter atau menjawab dengan saya susah move on dengan cinta yang lama, jadi ngangguin terus gitu loh. Sama mantan itu masih resek, paham gak sih? Paham. Udah punya pacar baru tapi mantan masih diresein gitu kan? Kok begitu? Gitu. Iya. Kenapa ya? Kok dia bisa ngajar orang-orang yang udah lebih duluan mengenal hal itu ya? Iya kalau ngajar, kalau cuma ngapirin doang. Nih loh, jadi dulu dia di agama waktu di waktu masih di Kristen dia kan dikafir-kafirin kan gitu kan. Pas pindah kok malah jadi pelaku. Dia sementara dia tahu rasanya gitu kan, rasanya bagaimana dikafir-kafirin kan. Kafir itu kan memang nggak dilarang, memang ada kata kafir. Tapi kalau dikafir-kafirin itu kan udah lain ceritanya kan. Kafirkan orang Kristen, kafirin teman sendiri. Ini pindah agama biar bebas karena berada di mayoritas gitu loh. Gak ada yang takut gitu kalau jadi mayoritas. Kalau jadi orang jahat tuh kayaknya asik gitu ya gitu. Kan gak kayak gitu, bikin buruk agama Islam dong. Iya. Seharusnya belajar mengaji itu kan. Terus belajar tafsir gitu ya, harusnya belajar Al-Quran benar-benar gitu. Ya kemarin kan sempat heboh tuh Bang Elo. Jadi ada satu mu'alaf gitu kan, aku protes, aku bilang kan ini anak ngapain live, aku bilang kan kenapa nggak belajar agama sih, aku bilang kan. Pertama ya benci gitu kan, orang ngetot kok ngurus gitu kan. Iya. Ya si mu'alafnya yang sadar diri sendiri. Kok baru kemarin mu'alaf dia live lalu pamer ke mu'alafannya, gimana sih ceritanya, aku bilang. Terus dijunjung lagi, disanjung-sanjung lagi ya kan? Mualaf semakin banyak, semakin banyak. Iya silakan. Iya belajar apa begitu kan? Kalau ada ketemu yang mualaf gitu kan, kalau ditanyain masalah sunatnya nggak ada yang benar jawabannya. Iya, udah sunat belum Om, Bang? Apa urusan lu? Karena kalau udah sunat kan tinggal jawab aja loh. Udah, kan enak kan. Ini nggak ada jawaban, ngamuk. Mutar ya? Iya, ngamuk. Ya tuh aku jadi curiga kan wajar dong kalau aku curiga. Kok ngamuk sih kan begitu. Nah lalu yang gini. Dulu emang bener-bener dari Kristen. Apa lu udah kan? Nih gimana sih maksudnya? Ini
lahir Islam tapi sempat nyeleneh atau gimana gitu kan? Apa memang benar-benar dari Kristen gitu kan? Apa benar-benar dari Tionghoa kah tuh gitu kan? Dari Konghucu kan mereka awalnya gitu kan? Iya. Ini malah bikin beberapa tuh malah bikin aku curiga tuh. Ya mereka tuh terlahir dari Muslim, cuma ya karena nyeleneh, karena menyalah. Tiba-tiba ya udah. Aku mualaf deh gitu kan. Tahu. Ada sih beberapa kali kalau ketahuan kan. Oh iya. Iya, makanya yang ngaku kecilnya sekolah Kristen, ditanya di mana nggak sekolah itu nggak ada gitu kan. Ada beberapa kali kan. Ada yang S3 Vatikan kan, sementara di Vatikan tuh nggak ada S3 ya kan. Ada yang ngaku anak pendeta lah, anak pembesar gereja lah gitu kan. Tapi nggak tahu, nggak jelas, nggak tahu. Kayak ngarang-ngarang gitu loh. Kita kan langsung beranalisa gitu kan. Apa kalau hal-hal seperti itu tuh kamu tahu kan mindset kita tuh gimana gitu. Langsung berpikir, loh kok gitu amat sih mau jadi mualaf harus menjunjung nilainya itu kok dibilang S3 Vatikan. Memang di Vatikan ada universitasnya. Makanya ini apa ya psikopat ya Om Elo. Kalau di dunia nyata sedikit kejadian kayak gitu loh, karena nggak kayak yang di online deh kayak gitu loh. Kayaknya memang benar-benar orang pengen baik aja gitu kan. Mungkin agama yang lamanya nggak tahu tak Kristen atau dia Konghucu dulu kan. Dia mungkin nggak ngerasa nggak jadi orang baik itu kan. Lalu mulai Islam dia merasa bisa jadi lebih baik kan. Nah ini kan enggak kan yang kita lihat sekarang ini kan. Kok malah kan bisa jadi fitnah kan? Buat agama aku kan jadi fitnah. Ternyata Islam itu tidak bisa membuat orang jadi baik. Cuma jadi apa sih namanya? Jadi bajingan yang cuma ganti baju gitu lah. Hanya untuk menguntungkan diri sendiri ya. Kelihatannya kan begitu gitu kan. Nanti mau dibilang gitu nanti nggak begitu pula. Tapi kelihatannya kayak gitu kan. Ya yang terlihat memang seperti itu. Iya, kelihatannya gitu. Makanya di mana ininya rahmatan lil alaminnya mana gitu loh. Enggak paham di mana rahmatan lil alamin itu nggak tahu. Lakum nilukum aliyadin itu aja aku nggak tahu lagi di mana ayat itu lagi. Iya. Kan lucu. Karena setiap hari ganggu agama orang kan. Sesuatu hal itu mungkin lata ya. Ini mungkin penyakit lata ya. Tapi bingung juga ya ketika dibilang lata, penerimanya juga agak berat. Ya kalau aku bilang sih yang kayak tadi ini apa sih namanya? Ya dia ini ya karyawannya orang Kristen di kehidupan nyatanya. Disinilah dia melampiaskan kebenciannya terhadap bosnya. Sakit hati dipecut. Iya, aku kan punya cece-cece gitu kan, ada cece gitu kan ini kan yang dari ada teman aku Kristen gitu kan. Jadi kalau kayak begini tuh ya suka gini, kok nggak dibelain itu apa jahat gitu kan. Kalau maksud tuh kok itu kenapa sih kamu apa gitu kan duduk sama orang ribut-ribut agama gitu kan. Hiburan cah gue bilang. Iya. Emang sahabatku kalau buat diri muslim. Kan sering kejadian kan kalau keluarga kita yang misalnya beda dari agama itu kalau ngeliat kayak gini kan kayaknya kok ada ya yang begini gitu kan. Perasaan dia kan setahu dia nggak ada gitu kan di dunia di kehidupannya nggak ada orang ngusik-ngusik dia gitu kan, malah jadi saudara kok gitu kan. Benar. Kok bisa dia sampai seperti ini gitu kan, banyak yang kaget tuh. Aneh loh. Saya juga waktu awal masuk, loh kok gini mainannya.
aneh-aneh ini. Makanya wah ini kita cari tahu orangnya itu siapa kan. Oh historinya, asal muasalnya gitu kan. Udah tahu kita, oh ternyata ini ada indikasi ke arah-arah gitu kan. Makanya laporannya ke BNPT aja gitu. Tapi bagus sih, kayaknya udah penangkalnya udah mulai baik lah. Ya hasilnya bibit-bibitnya yang di bawah-bawah ini lah, yang komen-komen yang nyeleneh. Minimal mereka ya Bang Elo ya, mereka kita kasih pengetahuan yang baik lah. Apakah itu baik untuk keluarga mereka gitu? Karena mereka masih dalam keegoisan, berpikir diri sendiri gitu. Mereka nggak berpikir tentang anak mereka nanti jadinya seperti apa gitu kan. Enggak. Dengan lebih baik. Iya, perebutan mereka akan Tuhan ini seperti sedang perang dunia ketiga gitu loh. Armageddon gitu kan. Iya benar. Nggak usah gitu-gitu amat deh kan kayak gitu dalam pikiran gue. Slow aja lah gitu kan. Ini kok kayaknya gitu kayak menciptakan akhir dunia gitu loh. Iya. Tapi kenapa ya Papa ya? Mualaf tuh emang dijadikan berbeda dan disanjung. Itu maksud dari mualaf itu sendiri apa sebenarnya Papa? Ya kan ada mualaf kan beberapa kan, tapi beberapa ya tidak semua. Beberapa memang mereka sendiri yang mencurigai. Ada kejadian beberapa kan, ada salah satu, ada salah dua gitu kan. Kok jadi begini ya gitu. Kok orientasi uangnya kok kelihatan banget ya kayak gitu. Walaupun tidak semua ya. Tapi kok yang ini kok begini ya, kok yang ini kok begitu ya kayak gitu. Tapi saya lihatnya kalau di TikTok itu memang mencari hal-hal yang seperti itu loh. Monetize-nya itu. Ya monetize, makanya yang aku itu kan ya mau gimana ya mau bilangnya ya. Masa tiba-tiba udah ada lambang channel YouTube di akun TikTok dia kan udah ada. Kok begini amat gitu kan. Apa sih yang gitu. Mungkin kalau misalnya kita udah kayak gini si Marcel itu yang nyanyi lagu apa itu kan dia kan masuk Islam itu. Tapi kalau pas lagi ditanya nih itu dia selalu ngomong jangan dibahas itu loh. Ini urusan personal saya gitu-gitu kan. Atau mungkin ada yang dulu artis itu yang masuk Kristen gitu kan. Kan nggak mau diwawancara kan. Dia masih nganggap bahwa ini urusan personal gitu kan. Harus dipisahkan dong dari apa gitu kan. Urusan iman tuh nggak perlu diumbar deh kayak gitu. Nah gitu deh kalau kayaknya orang-orang yang berkualitas tuh kayak gitu loh. Cara berimannya begitu gitu kan. Iya. Kalau ini ya dia bukannya menghukumi tapi kok kayaknya ya nggak asik gitu lah. Jadi sekolah di mana nulis salib aja nggak becus. Aduh. Pak Dewaliullah malah berantem typing di bawah. Ini loh Jerusalem tuh loh ya, ngawalin dia bilang, Kang Waliullah ndak ikut Paskah, itu namanya ndak framing ya, ndak fitnah ya namanya ya. Sudah tahu-tahu dia itu saya Islam ya, ngapain coba bilang seperti itu? Tujuannya apa coba? Ya kalau mau psikopat kalau mau ngilangin kantuk naikin aja 1, kalau ngomong jorok tendang, agak-agak ngantuk juga nih. Kalau dokter Adilani ini aduh berat. Kalau mau ngilangin stres atau apa bikin tambah stres ngomongnya. Tapi ibu dokter ini kalau opening awal 10 menit pertama asik loh. Iya sih. Tahu. Perbedaannya aduh. Oh ya Allah. Mike lu masih lagi kecil bang, psikopat. Tapi nggak apa lah buat ngilangin rasa kantuk. Ya udah.
biar cewek sama cewek ya. Ini ada cewek sama. Mungkin lagi puasa ya kan, jadi agak tertahan gitu ya. Ya kan? Jadi suruh Vero yang handle. Oke, si Vero. Vero sama siapa ini? Vero sama belum masuk. Gas Bu. Papa baik. Papa baik. Kita lihat aja ya. Iya Bro. Sekarang mah tinggal salamnya aja yang adem. Selanjutnya itu gaskan. Gaskan Bu. Gaskan itu Bu, si Waliullah sama si Vero. Ada Mbak Vero janda 5 kali, janda 5 anak. Kan? Fitnah. Oh, fitinya fitnah. Kebetulan aku intelin fitinya. Oh, fitnah. Itu sudah ada janda 5 kali Bu Dokter, fitnah itu. Bukan janda 5 kali, janda 5 anak. Yang terakhir yang didengar. Janda 5 anak ya? Iya. Oh. Papa baik. Gembira sekali. Masih muda sekali kok bisa ini ya sampai 5. Masih muda loh. Waduh. Itu Mbak dia Vero ini ya. Kok bisa ya? 38 ya? Mbak Vero ini 38 ya? 39 Bu tahun ini. Oh, udah nambah 1. Oh, jadi itu yang istri pertama itu 5. Nah, ini lagi kan. Suami Saya yang belum pertama pernah itu jadi 5. laki-laki Bu. Ya, maksud saya suami yang pertama itu 5. Ya, anggap aja casingnya yang cowok, balaki gitu loh kalau Bugis bilang. Aduh. Maco casingnya. Casing cowok dalamnya apa Bu? Nah, dalemannya tergantung dalemannya. Sampai dia mengelo. Psikopat. Kalau Mbak Vero yang suami itu yang memang udah disebut janda, memang betul, karena Mbak Vero kan waktu itu kan menikah karena masih jadi umatnya Yesus kan. Nah, kalau setelah jadi umatnya Paulus ya pastilah nggak dikenal janda, Mbak. Kenapa? Karena nggak pernah menikah, ngapain juga ada cerai-cerai segala kan gitu. Mana Mbak Vero? Benar apa betul? Bedanya umatnya Yesus dengan umatnya Paulus. Siapa umatnya Paulus Bu Dokter? Bisa jelasin sejak kapan Paulus itu menjadi pembawa suatu agama? Mana datanya? Mana tuh? Paulus membawa umatnya Yesus suatu pembawa agama. Oh, jadi Yesus itu pembawa agama sehingga ada umatnya. Sejak kapan Paulus membawa suatu agama? Sejak kapan Paulus mempunyai sebuah umatnya Yesus itu disebut umatnya Yesus karena Yesus itu membawa agama. Gitu. Maka Paulus itu karena nggak bawa agama maka nggak disebut umatnya Paulus gitu. Sebutkan Bu Dokter, sebutkan di mana orang yang menjadi umat Paulus. Coba sebutkan. Yang mengatakan, yang berani mengatakan Paulus itu rasul, penerima risalah, gitu loh. Rasul itu siapa yang mengklaim Paulus itu rasul, penerima risalah, penerima wahyu, ya, penerima hidayah dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan, maka di saat yang sama dia itulah pengikutnya, dia itulah umatnya. Bu Dokter ini umatnya siapa? Bu Dokter ini umatnya siapa coba? Apanya? Bu Dokter ini umatnya siapa? Umatnya para nabi dan para rasul asli, Mesias asli, Saliak asli, Apostolos asli, ada 100. Ada Mesias ya? Para nabi, para rasul 124.000 orang nabi dan 313 orang Rasulullah.
aku umatnya beliau-beliau gitu. Kenapa? Setiap nabi pada zamannya itu membawa umat masing-masing. Iya, setiap nabi, setiap rasul diutus kepada kaumnya dokter masing-masing. Bu dokter ini hidup mulai dari zamannya masing-masing, Mbak Vero. Kaum berarti itu Bu bedakan dokter dengan hidup umat. mulai dari zaman Ibrahim hingga saat ini. Hebat. Berarti Mbak Vero belum tahu, masih jahil akan perbedaan istilah umat dengan kaum. Rasulullah Musa diutus kepada kaum ataupun suku Yahudi, ya, dan kaum atau suku Yahudi tidak semua mau menjadi umatnya Rasulullah Musa. Jadi bedakan kaum dengan umat, bro. Jadi meskipun Yahudi, Bu. Ini jadi kenapa bawa Yahudi Paulus jadi itu meskipun Mbak Vero ini kaum Bugis, meskipun Mbak Vero ini kaum Batak, Ibu tahu nggak Paulus itu ahli Taurat, Bu? Meskipun Vero dia ini cuma menyamakan sesuai dengan kaum Jawa yang dan ada di Perjanjian Lama, Bu. Jadi tidak menafikan, Bu dokter adalah tidak menafikan dari 100 berapa tadi? 120 nabi ya. Iya, 124.000 orang Nabiullah ya. Berarti Bu dokter hidup mulai dari zaman Ibrahim hingga saat ini, hebat. Iya, berarti sampai detik ini tidak akan berubah jumlah nabi dari jenis Bu dokter, manusia. aku mau tanya nama-nama nabinya siapa aja itu 124.000 Bu dokter? Nama-nama nabinya memang saya yang punya nabi. Iya, Bu dokter kan umatnya, harusnya Bu dokter tahu nama-nama nabinya. Oh, berarti saya Tuhan dong, karena saya yang punya nabi. Loh, Bu dokter kan umatnya nabi. Saya bilang kan, Bu dokter umat dari 124.000 nabi itu. Sebutkan nama-nama nabi. Iya, nabi bernama Yesus. Nah, itu nabinya Tuhan tuh. Iya. 124.000 masa cuman itu aja, terus gimana dikatakan Yesus itu adalah nabi, Bu kamu udah panas. Satu aja saya sebutkan kamu udah panas. Aku maunya semuanya. Kalau memang Yesus 124.000 nabi. Nabiullah Abdullah Habiballah Yesus. Nah itu. Tuh. Sebutkan nama-namanya itu salah loh, Bu beliau selain seorang Nabiullah, juga beliau Rasulullah, penerima risalah Alkitab bernama Al-Injil yang diwahyukan Tuhan kepada Yesus dan kepada kaumnya dari kaum Nazaret ataupun Nasrani. Panas kan? Nasrani di zaman kapan, panas, Bu? Kan? Nasrani itu di zaman Yesus. Nasrani itu setelah Nasrani Yesus. Aku nggak mau lari sebutkan Nasrani itu nabi 124.000 nabi. Satu aja kamu kalau bisa menyebutkan 124.000 nabi, aku nggak jadi masuk Kristen. Nah, kamu vaksin dulu lah. Sebutkan nama-nama 124.000 nabi. Kamu vaksin per 8 jam sesuai dengan siklus mutasi virus ya. Baru kamu bisa membuat saya bertanggung. Iya. Jadi kalau kamu hanya memaksa Tuhan itu harus menyebutkan 124.000 orang nabi, itu tidak akan membuat saya membuat saya bertanggung. Out of the topic nih, Bu dokter. Dari tadi aku tanya, Bu dokter adalah umat dari mana? Emang kamu yakin bersama ke saya maafkan? Nama-namanya, aku nggak tanya. Tuhan suruh nyebutin namanya. Tuhannya Bu dokter kan nggak bisa ngomong sama Bu dokter. Kita nggak bisa dengar suaranya Allah SWT. Aku nggak nanya sama Tuhan. Aku nanyanya sama mendengar suara dari Tuhannya. Yang penting Yesus mendengar suara dari Tuhannya. Bukti bahwa Yesus itu benaran nabi, benaran rasul. Ya, para nabi, para rasul itu kan mendengar suara Tuhan. Bahwa kamu tidak mendengar suara Tuhan, maka tidak akan mungkin. Mustahil saya mau memfitnah, menghujat kamu adalah nabi, adalah rasul. Jangankan kamu kuasa mendengar suara dari Tuhan. Suara dari iblisnya Paulus saja kamu nggak bisa dengar. Ngapain juga saya mengakui kau sebagai
Siapa juga yang mengaku kau beragama? Dokter, Ya, siapa yang berani menyebut kau beragama? Gak mungkin, itu nama dari 124 ribu nabi. Tuhan, ya. Karena saya akan dipidana karena memfitnahmu, menyebut kamu orang beragama. Gak ada. 124 Mana ada non orang beragama? Sebagai umat kita harus mengetahui nama-nama nabi, nama-nama nabi itu kita. pasti nggak beragama, nggak menganut ajaran Tuhan, ajaran agama satu dan Ibu dokter satu-satunya yang hanya ajaran Islam. Ibu dokter tadi menyatakan Bu dokter adalah umat ada yang ada kami yang muslim ini yang domba ini mau menghujat, memfitnah, ya, memfitnah yang ateis-ateis yang kafir-kafir yang nggak bertuhan. Umat Paulus ini adalah bagaimana Bu dokter apalagi beragama, pret. Bu dokter sebutkan nama dari 124 ribu nabi itu karena Bu dokter menyatakan diri umat dari 124 ribu nabi. Sebagai seorang umat kita harus mengetahui junjungan kita, ya kan, nama-nama junjungan kita. Tapi yang saya sayangkan kenapa kamu bengek disebut umat Paulus? Sebutkan dulu nama-nama dari 124 ribu nabi. Saya akan jawab semua pertanyaan. Sementara Paulus itu klaim sebagai rasulmu, kau klaim sebagai mesiasmu, kau klaim sebagai saliakmu, kau klaim sebagai apostolosmu, kau klaim sebagai penerima risalah, kau klaim sebagai penerima wahyu berjudul Alkibul Perjanjian Baru adalah wahyu diterima kepada Paulus. Kalau Bu dokter nggak bisa jawab pertanyaan Vero, berarti Bu dokter bukan umat dari 124 ribu nabi. Cuman saya heran kenapa kamu nggak mau menyatakan diri, syahadatkan diri. Ngomongnya, syahadatkan dong dirimu. Identitasmu sebagai umat Paulus dong. Biar aku akuin nih. Kamu ngaku umat Paulus, yakin saya akui nih. Jawab dulu pertanyaanku. Saya nggak bertanya. Ngapain juga kau ribet menjawab? Saya nggak bertanya. Saya tidak pernah bertanya. Ngapain saya pertanyakan? Bu dokter menyatakan diri, Bu dokter umat dari nggak ada saya sanksikan keaslianmu, keoriginalitasmu sebagai umat Paulus. Nggak ada, silakan. Malah justru saya support. Junjunganmu sebagai junjunganmu adalah Paulus itu benar. Karena Yesus dan umatnya Yesus itu berhijab, nutupin aurat, nutupin malu. Sementara Paulus dan umatnya Paulus parti hanya bisa umat aurat. Kemana-mana pamer kemaluan, urat kemaluan dipertontonkan. Ya makanya berarti Nabi Isa itu pamer kemaluan ya Bu dokter ya. Waduh, Nabi Isa itulah hujatanmu. Itulah hujatanmu. Makanya diikutin sama Nabi Muhammad ya Bu dokter. Muhammad itu umat pamer kemaluan ke perempuan-perempuan Paulus menghujat Tuhannya Yesus pamer kemaluan. 30 kali nih dosa apa Tuhannya Yesus? Perempuan mana nih yang bisa nyenengin gue nih? Tuhannya Yesus? Dosa apa Tuhannya Yesus? Dosa apa Tuhannya Yesus sampai kau maki-maki? Dosa apa Tuhannya Yesus sampai kau maki-maki pamer urat kemaluan? Nah itu Bu dokter, dosanya apa ya? Dosanya apa ya Allah kepada Muhammad ya itu Tuhannya Yesus ya? Allah itu ada dosa sama Muhammad ya? Percuma menghujat Yesus ya. Allah itu dilawan sama Muhammad. Hal yang diharamkan itu, hal yang dihalalkan itu diharamkan sama Muhammad. Darah Tuhan aja halal. Gimana darahnya Yesus? Muhammad ini nakal banget Bu dokter. Nakal banget, pemberontak itu Muhammad itu. Paulus menghalalkan darah Tuhan. Darah Tuhan aja halal. Gimana darah Yesus yang hanya non Tuhan? Yesus non Tuhan dihalalkan darahnya mah wajar, maklum wal mafhum. Darah Tuhannya Yesus dihalalkan. Bu dokter tahu gak sih Bu dokter, Muhammad grepe-grepe Aisyah Bu dokter. Yang menumpahkan darah Tuhannya Yesus malah disebut pahlawan loh, dielu-elukan. Anjir, mantap kali. Waktu istrinya lagi Tuhannya Yesus dihalalkan darahnya ya, halal bangkainya ya. Bu dokter, kalau kita lagi haid gitu kan itu sesamamu umat Paulus itu kok turun ya?
Kalau cuma ditutupin pakai kain gitu, emang nggak tembus apa Bu Dokter? Aduh, banjir dong Bu Dokter. Vero, dia nggak mau sebutkan tuh dulu. temenin Sebutkan kamu. Sebutkan dulu 124.000 nama-nama Nabi itu Bu Dokter. Ayo dong. Iya, masa Yesus nggak tahu? Yesus kan Tuhan Maha tahu. Masa 124.000 orang Nabi nggak tahu? Loh, kok aku nanyanya jadi sama Yesus? Apa dasarnya? Yesus apa kan dasarnya saya apa alasan saya? Apa yang menjadi penguatan kepada saya untuk mengakui si Yesus itu adalah Tuhan? Jangankan menyebutkan nama-nama Nabi, jumlah 120.000 orang saja sebagai Nabi dia nggak tahu. Terus apa dasarnya? Apa dasarnya saya mengakui menyebut dia, mengklaim dia ya sebagai Tuhan? Bu Dokter, sebagai nabi aja ya. Sebagai nabi aja nggak pantas itu disebut. Namanya siapa ya? Namanya siapa aja ya? Vero nggak tahu nih, sebutin dulu. Bu Dokter sebutin bawa Yesus ke sini. Bawa Yesus nabi itu nama-nama dari mereka. Vero nggak jadi Kristen. Iya. Vero nggak jadi dibaptis nanti bulan 6. Siapa yang larang? Justru ayo, saya cepetan, support. Sebutin dulu. Justru saya sebutin support. Dulu. Kamu pamer-pamer keumatan Paulusmu di sini. Loh, gitu. keumat Paulus ya, keumatan Paulusmu di sini sekarang itu ya. Saya toleransi, saya tidak akan mungkin ada unsur. Bisa jawab saya ya. Saya tidak akan mengunsur membujuk ya. Apalagi memaksamu untuk mau menjadi umatnya Yesus. Terus aja sebagai umatnya Paulus. Ditanya netizen kenapa ya umat-umat Paulus itu nggak mau mengakui Paulus sebagai teladannya, sebagai junjungannya, ya, sebagai rasulnya. Kamu kualat loh sama bapak-bapak gereja. Kamu kualat loh sama bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu menyatakan Paulus itu rasul, Mesias asli, Saliak asli, Apostolos asli, dari Marisala yang asli, penginjil asli. Loh, Paulus itu penginjil asli menurut bapak-bapak gereja, adalah uswatun hasanahmu, adalah teladanmu, ya, adalah yang tidak pernah mengajarkan tata cara menikah, yang adalah hanya tahu ajaran persinahan, persembalan, pelacuran, perburitan, jalan bakti. Mantap bener nggak bisa jawab pertanyaan. Ngapain ada poligami, poliburit aja nyaman. Nabi ini nggak bisa jawab. Bu Dokter malu ya nggak bisa jawab ya. Bu Dokter malu nggak bisa jawab. Aduh, pamer urat kemaluan santai. Iya, nggak bisa jawab. Nanti dilanjutin lagi, istirahat dulu, ambil napas dulu, kita dengerin lagi. Pamer urat kemaluan kok malu santai. Nggak bisa jawab, Bu Dokter nggak bisa jawab. Aduh, Acian nggak bisa jawab. Iya, Bu Dokter nggak bisa jawab ya. Nggak bisa jawab. Emang sih ada lawan. Iya malu nggak bisa jawab. Aduh, beli mukanya Bu Dokter sama Bu Dokter ganti muka Bu Dokter malu. Ih, nggak bisa jawab. Kepada Tuhannya Yesus emang sih ada lawan Pio. Nggak bisa jawab. Mantap Pio. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Mau bantuin Vero. Nggak bisa jawab. Bu Dokter nggak bisa jawab. Hujat-hujat Tuhannya Yesus. Bu Dokter nggak bisa jawab. Bu Dokter nggak bisa jawab. Aduh kasihan. Kasihan ya Bu Dokter nggak bisa jawab ya. Malu-maluin ya. Malu nggak tuh? Malu dong. Malu nggak? Malu nggak? Malu nggak? Malu dong. Ngapain juga umbar-umbar Viti janda 5 anak. Bisa jawab. Ya. Itulah kitab dongeng dipercaya. Nggak bisa jawab kan? Jebol anus itu yang mantap tuh. Aduh, kitab dongeng dipercaya Bu Dokter. Janda 5 anak aja dipamerin. Makanya baca Al-Quran Bu Dokter, jangan kitab dongeng.
Kalau kitab dongeng yang dibaca nggak bisa jawab. Coba deh baca Al-Quran. Baca Al-Quran sama hadis. Jangan baca buku cerita. Dongeng itu hal yang fakta. Dongeng itu fakta. Dongeng itu dibuat untuk menghibur. Makanya untuk itulah pendongeng-pendongeng itu dibayar. Jangan buku dongeng. Aduh. Perjanjian baru sebagai dongeng itu adalah fakta. Bacalah buku cerita, dapatnya dongeng kayak pada gini. zaman dahulu kala konon kabarnya kira-kira pada jam sekian Yesus disalib. Kira-kira rasa-rasanya kata-katanya dengar-dengar kemungkinan ya seingat saya dongeng Allah Subhanahu wa Ta'ala dipermalukan oleh Bu Dokter Adiani. Ya, pada mulanya firman ya lebih dahulu firman daripada Tuhan yang berfirman. Pada mulanya suara, lebih dahulu suara Tuhan daripada Tuhan yang bersuara. Pada zaman dahulu kala muncullah suara Tuhan. Suara Tuhan muncul barulah terbit Tuhan. Iya, konon kabarnya. Konon kabarnya Tuhan menjelma Tuhan. Gak dengar Om, gak dengar Om. Ya dokter, dokter, yo istirahat dulu ya, ronde siapa 2 yang nanti. ngomong nih? Siapa yang ngomong? Terbuka ini Wali. Ya. Oh iya, oh ini sesamanya Yesus ini, sesamanya Yesus. Beliau kan juga waliullah. Kalau Paulus itu kan waliyud Dajjal Al-Masih laknatullah alaina. Itu baru panutannya Vero tuh, junjungannya Vero tuh. Kalau waliullah itu sesamanya Yesus. Waliullah Ustaz Abdullah Habibullah Yesus sallallahu alaihi wasallam. Iya, anak Allah. Waliullah ini anak Allah. Paulus itu anak Dajjal. Jadi jangan mimpi Paulus itu waliullah, anak Allah. Anak Dajjal itu tidak akan pernah jadi waliullah. Gak ada. Yesus itu tetap waliullah. Kau dokter ya Allah. Mau nginjak apa kek ya? Tetap waliullah itu. Ya Allah. Ada waliullah itu tetap menjadi identitas Yesus. Dibilang umatnya Yesus ya Allah, sejak kapan Yesus punya wali ya Allah? Yesus dan umatnya Yesus termasuk Bunda Maria jelas waliullah. Dokter Adiani para wali. Musa dan umatnya Musa jelas waliullah. Daud dan umatnya Daud jelas waliullah. Rasulullah Muhammad dan umatnya Rasulullah Muhammad jelas waliullah. Rasulullah Adam dan umatnya Rasulullah Adam jelas waliullah. Ayo balik lagi Bu Dokter, sebutkan 124.000 nama Nabi. Sebutkan Bu Dokter. Yesus nggak tahu kok. Yesus itu kan sebagai umat maka kita harus mengetahui. Paksa tahu. Jangankan sebagai nama Mbak Vero. Sebagai umat kita harus mengetahui nama-nama junjungan kita, ya kan? Bu Dokter menyatakan umat dari 124.000 nabi. Rasulnya nanti aja Bu Dokter. Aku tanya nabinya dulu. Sebutkan nama-namanya. Emang saya imut gimana sih? Ajaran poliburit. Iya, ajaran poliburit. Memang ya. Malu nggak sih nggak bisa jawab? Bu Dokter dari tadi nggak bisa jawab, malu nggak sih? Malu ya. Malu dong Vero, malu dingin. Kali istirahat dia. Lawang makanan hariannya emang menghujat kok.
Ya istirahat dulu ya. Gak bakal istirahat dia, gak bakal istirahat. Malu bingis. Iya, iya. Aduh Vero malu bingis. Vero, udah. Yuk, Os, kasih musik, Os. Kasih musik dulu, Os. 3 menit kita istirahat dulu. Istirahat dulu, ada ronde kedua ya. Upah dosa, upah maut menghujat Tuhannya Yesus itu. Sebutkan dulu, ya. malu ya Bu Gak ada Dokter. Malu apa-apanya nggak bisa dengan jawab, nggak bisa ada jawab. apa-apanya Malu, dengan musik yang kamu makanya klaim itu sebagai jangan ngaku-ngaku. yang haram-haram, gak ada Makanya apa-apanya. belajar Al-Quran, jangan kita dongeng. Ya, biarkanlah dia mengoleksi upah dosa, upah maut. Aduh, makanya Al-Quran itu dibaca Bu kan yang Dokter. Maha Akbar kan Kamu ada. kan jawabannya di Al-Quran. Wah, Islamnya diragukan ini. Islam dari lahir tapi nggak tahu apa-apa, gimana sih? Iya, umatnya Yesus yang puasa, umat Paulus mana ada yang puasa? Baru itu, Umat Paulus kok ngaku-ngaku puasa. baru ini